Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tiada kalimat yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, sebab atas kudroh, iradah serta inayahnya kita semua bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Juga kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segala usaha dan ikhtiar kita, wabil khusus untuk mencari ilmu, dicatat di sisinya sebagai amalan sholihan. Amin ya Rabbal. Insya Allah hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan syarah Riyadhus Shalihin bab sabar, insya Allah memasuki hadis yang ke-6. Di pertemuan sebelumnya kita disuguhi oleh penulis atau oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu berkenaan dengan hadis Zainab, ya, yang mana putranya sakaratul maut, kemudian meminta kepada Nabi melalui utusan untuk hadir, ya, menyaksikan atau melihat cucunya yang sedang sakaratul maut. Tetapi Rasulullah SAW tidak pergi, ya, tetapi malah menitipkan salam dan berwasiat atau berpesan kepada Zainab, innalillahi ma'akhadha walahu ma'a'ta, sesungguhnya hak Allah apa yang ia ambil dan juga hak Allah atas apa yang ia beri. Wa indallahi ajalim musamma, dan di sisi Allah segala sesuatu itu telah ada kadar atau ukurannya. Fastabir, bersabarlah, wahsibi, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian utusan itu disuruh kembali sambil menyatakan sumpah. Akhirnya Rasul bersama para sahabat datang menemui Zainab, dan bayi tersebut atau anak kecil tersebut diserahkan kepada Nabi, dan suasana atau kondisi bayi itu sudah terengah-engah, ya. Suaranya sudah terputus tanda sakaratul maut, dan wafat di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi menangis. Nah, sahabat yang ikut, itu ya, bertanya kepada Nabi, mahaza ya Rasulullah, tangisan apa ini? Nah, Nabi menjawab, hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat, nah, yang Allah berikan kepada hati hamba-hambanya yang dikehendaki, dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki kasih sayang. Nah, pelajaran yang luar biasa dari hadis sebelumnya, bahwa segala sesuatu itu merupakan hak Allah. Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Baik dan buruk sejatinya itu pandangan kita, sebab segala sesuatu dari Allah pada dasarnya baik, bahkan memiliki hikmah yang luar biasa. Tinggal kita bersabar
dan berharap pahala atas musibah yang terjadi. Cepat atau lambat, hikmahnya pasti akan datang. Nah, insya Allah di hadis yang keenam, hadis yang panjang, sebenarnya sudah pernah dibahas di dalam pembahasan tafsir Al-Qurtubi, yaitu di surah Al-Buruj, ya, berkenaan pemuda yang belajar kepada pendeta dan ahli sihir. Nah, tetapi anggap saja ini sebagai murojaah atau pengulangan, mengingatkan kembali, dan semoga ada sisi lain yang bisa kita gali dari kisah pemuda tersebut. Wa an Suhaib, dari Suhaib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, kana malikun piman kana qablakum. Nah, pada zaman dahulu ada seorang raja, ya, wa kana lahu sahirun, yang mana raja itu memiliki seorang ahli sihir di antara kabinetnya. Nah, jadi di antara menteri-menterinya itu ada sahir, ahli sihir. Palamma kabiro, ketika ahli sihir itu sudah besar, maksudnya sudah tua. Kabiro di sini sudah tua, sudah mau pensiun. Nah, qala lil maliki, maka ahli sihir itu berkata kepada raja, inni qad kabirtu. Nah, wahai raja, aku sudah tua, nah, mau pensiun, gitu ya, jadi ahli sihir. Tab'as ilayya gulaman, maka hantarkanlah, berikanlah, utuslah kepadaku gulaman, seorang pemuda, u'allimhu sihra, untuk aku ajarkan ilmu sihir. Sok kadieu pemuda dari rakyatmu yang paling cerdas, yang paling pintar, akan dikader, nah, menjadi ahli sihir. Nah, kenapa yang dipilih pemuda tidak orang dewasa, tidak yang tua? Hari tua mah sarua jeung manehna. Nah, kenapa pemuda? Karena sebagaimana kita tahu bahwa pemuda itu pikirannya masih kosong, dalam arti belum dibebani pikiran-pikiran, masalah-masalah, gitu ya, tetapi masih kosong. Sehingga ada istilah belajar di waktu muda seperti menulis di atas batu, sedangkan belajar di waktu tua seperti menulis di atas air. Nah, tapi bukan berarti kita sudah tua berhenti belajar. Bukankah para sahabat yang masuk Islam, gitu ya, ada yang masuk Islamnya di usia di atas 40 tahun, tapi mereka belajar dan baik keislamannya. Nah, bahkan dalam ilmu pendidikan ada apa, Ustadz ya? Ilmu tentang mendidik orang tua teh, nah, gogik itu dah. Nah, pedagogik mah untuk anak-anak atau menengah ke bawah. Ada materi pembelajaran untuk dewasa. Nah, itu sejatinya oleh Islam telah diterapkan. Nah, dipilih atau minta dipilihkan pemuda untuk dikader menjadi ahli sihir.
Nah, kemudian paba'asa ilaihi gulaman. Raja kemudian mengutus seorang pemuda yu'allimuhu, untuk diajarkan kepada ahli sihir itu. Wa kana fi tariqihi. Nah, secara kebetulan dalam perjalanan untuk belajar ilmu sihir itu ya, dalam idza salaka, apabila dia menempuh perjalanan, rohibun gitu ya, ia bertemu dengan seorang rohib, pendeta. Faqa'ada ilaihi, lalu dia duduk. Wasami'a kalamahu, dan mendengar ajaran pendeta tersebut. Fa'ajabahu, bahkan mengaguminya. Itunya bapak teh niat ka Bandung dagang, ngalewat ka Pajagalan, uleuh cenah keur ngaraji. Gitunya akhirna jadi santri nu tadina bade ngreditkeun. Carita saha eta? Saurna cenah Ustad Ukar teh kitu. Janten ka Bandung teh tadina bade bisnisnya, kebiasaan orang Ciamis, orang Tasik kan ngredit. Nah, gitunya ternyata di Pajagalan teh aya tamhidul muballigin. Nah, sehingga akhirnya jadi santri. Makanya Ustad Ukar Allah yarham ketika ditanya alumni pesantren mana, bukan alumni pesantren Persis, tapi beliau alumni Tamhidul Muballigin. Nah, tapi bukan main-main gurunya gitu ya. Ustadz Abdullah, Ustadz Usman, Ustadz Ikin, wah kegedean hungkul gitu ya. Makanya wajar beliau menjadi sosok ulama atau asatid yang kompeten. Nah, begitupun pemuda ini tadinya mau belajar ya, ke rohib, di jalan bertemu atau mendengar ada rohib. Nah, akhirnya duduk mendengarkan, fa'ajabahu, bahkan sampai takjub atas apa yang disampaikan oleh rohib tersebut. Wa kana idza ata sahiro, gitu ya, sehingga apabila ia gitu ya datang kepada ahli sihir, marra birrohib, gitu ya, ia datang dulu kepada si pendeta, waqa'ada ilaihi, gitunya, maka ia duduk mendengarkan si rohib. Fa'idza atas sahiro, maka ketika datang atau sampai ke tempat ahli sihir, dorobahu, ditengel gitu. Kunaon ditengel? Kaberangan. Nah, jigana lamun ayeuna mah dilaporkeun ka polisi ahli sihir teh. Nah, seperti kemarin kasus siapa? Ada ya Bu, dipitnah ya, katanya dicubit padahal labuh. Nah, itunya akhirnya diproses walaupun bisa bebas. Nah, fasyaka dzalika ila rohib, maka diadukanlah kepada si rohib, kepada pendeta. Abdi teh diteungel cenah ku ahli sihir, keur manggeus aki-aki tunggal teungel cenah gitu, dikasih tahu. Faqala, maka si pendeta tersebut berkata, idza khosita asyahir, apabila kamu takut dipukul oleh ahli sihir itu, pakul, sok cenah, ucapkan, hasabani ahli, aku terlambat karena ditahan untuk menyelesaikan urusan keluargaku. Nah, dipiwarang cenah pupun bapak ngarit gitunya, atau apa saja. Wa idza khosita ahlaka, dan bila engkau takut kepada keluargamu karena terlambat pulang, pakul, maka katakan, habasani sahir,
aku ditahan oleh ahli sihir itu. Nah, jadi berbohong demi kebaikan kepada ahli sihir, nyariosna teh dicegah ku keluarga. Nah, kepada ahli sihir kepada keluarga berbicara dicegah oleh ahli sihir sehingga bebas dari pukulan. Nah, gitu ya. Pabainama huwa dzalika. Nah, di saat seperti itu, id ata'ala dabbatin azimatin. Pada satu hari dia bertemu dengan seekor binatang yang sangat besar. Nah, dabah kita selalu artikan binatang melata. Nah, kalau di sini dabbatin azimatin bisa diartikan binatang yang melata yang besar. Nah, naon meureun? Ularnya, anaconda barangnya. Nah, komodo mah melata komodo. Pokoknya hewan yang besar ya, tidak disebutkan hewan apa. Qad habasatan nas, dan hewan tersebut menghalangi orang-orang gitu untuk lewat. Nah, berarti hewannya sangat besar. Faqala, maka pemuda itu berkata, al yauma, hari ini, a'lamu, aku akan mengetahui, as-sahiru afdol am rahibu afdol, apakah yang paling baik itu si ahli sihir atau si rohib. Yang benar itu apakah si ahli sihir atau pendeta. Fa'akhadha hajaron, kemudian pemuda itu mengambil batu. Faqala, kemudian ia berdoa, Allahumma, ya Allah, in kana amru rahib, apabila perkara pendeta, ahabba ilaika, lebih engkau cintai, min amri sahir, dari urusan si ahli sihir. Jadi kalau pendeta yang benar gitu ya, daripada si ahli sihir, faktul hadhid dabah, bunuhlah binatang ini, hatta yamdian nas, hingga orang bisa berjalan melalui jalan tersebut. Paromaha, kemudian dia melemparkan batu tersebut. Pakotalaha, maka terbunuhlah binatang tersebut. Wa madon nas, sehingga orang bisa melewati jalan tersebut. Nah, dipaledog tanya, sehingga hewan tersebut mati. Nah, akhirnya siapa yang benar? Rohib ya, pendeta. Nah, akhirnya fa'ata rohiba fa'akhbarahu, dia memberitahu kisah tersebut kepada si pendeta. Faqala lahu, maka pendeta, faqala rahu rohibu, maka pendeta itu berkata kepada si pemuda, ai bunayya, wahai anakku, anta al yauma, nah, titiknya taya hiji, antal yauma afdalu minni, hari ini engkau lebih baik daripadaku. Maneh leuwih sakti tibatan urang. Qad balagha min amrika ma'ara, dan urusanmu telah sampai seperti apa yang aku lihat. Wa innaka satubla, dan engkau akan mendapat ujian. Nah, artinya seiring bertambah kemampuan, maka ujian pun akan semakin bertambah. Kalaulah kemampuan itu diartikan iman, maka semakin tinggi iman, ujian semakin bertambah, semakin berat. Sebab hadiahnya surga, bukan kipas angin. Nah, ya, bahkan tidak boleh kita mengatakan orang yang miskin, orang yang ditimpa kesedihan, kesulitan, itu oleh Allah benci.
Justru bisa jadi mereka oleh Allah dicintai. Bukankah para nabi dan rasul diuji dengan ujian yang sangat berat? Bahkan Nabi Muhammad SAW pun termasuk nabi ulul azmi yang ujiannya sangat berat dan lulus. Bahkan di hadis yang lalu kita mengetahui ketika Nabi wafat, Nabi itu demam. Yang demamnya itu sama dengan demam 2 orang. Nah, gitu ya. Pun anak 42 derajat pernah kantos dugi ka kejang teh. Andai kata itu dijadikan ukuran, artinya Nabi demam 84 derajat. Nah, golak dianggo nyeplok noge biasa tinggal. La haula wala quwata. Nah, artinya segala sesuatu kembali lagi kepada keyakinan kita sebagai orang beriman bahwa apa yang terjadi hakikatnya harus menjadi kebaikan. Bila itu kesedihan, maka insya Allah menjadi kebaikan. Bila itu kesenangan, insya Allah menjadi kebaikan. Nah, kemudian kembali lagi kepada hadis ini, pendeta itu berpesan, Pak ini tulita, kalau kamu mendapat ujian, pala tadullu alayya, omat gitu, ulah mamawa kuring. Jadi pendeta itu berpesan, kalau kamu mendapat ujian, jangan bawa-bawa saya. Gitu. Nah, nanti akan terungkap ya. Nah, karena pemuda ini semakin viral gitu Pak, trending topik, maka banyak orang yang berobat kepada pemuda itu. Wa kanal gulamu yubriul akmaha wal abros. Si pemuda itu mampu menyembuhkan orang buta dan orang dengan penyakit kusta dan penyakit-penyakit lain. Gitu ya. Penyakit-penyakit lain. Pasami ajalisun lil maliki, lalu salah seorang teman raja kana qad amia, yang telah buta, mendengar ada pemuda yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Fa'atahu, maka teman raja ini datang kepada pemuda itu bihadaya katsiratin, dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Faqala, teman raja ini berkata, mahahuna laka, apa yang ada di sana atau yang ada padaku untukmu semuanya. Ajma'u, yang telah aku kumpulkan, in anta syafaitani, jika kamu bisa menyembuhkanku. Tah cenah ieu mobilna, ieu artosna, ieu bumina, ieu tanahna, sok cenah. Jang anjeun kalau kamu bisa menyembuhkan diriku. Faqala, maka pemuda itu berkata, inni la ashfi ahadan, aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya aku yang menyembuhkan hanyalah Allah. Nah, di Cianjur ada namanya Dokter Jozi. Nah, beliau ahli akupuntur, katanya alumni Rancabango. Beliau pernah mengobati Raja Salman, di Arab gitu, Pak. Sehari itu yang datang kurang lebih 1.500 pasien. Dan alhamdulillah
Gitu ya, penyakit-penyakit yang aneh-aneh bisa sembuh dengan teknik akupuntur diantar. Ya dokter Jozi, gitu ya. Itu dari Cianjur. Katanya alumni Rancabango katanya. Alhamdulillah ada kader Persis yang punya kemampuan dalam kesehatan. Itu sekilas info. Lanjut ya Pak. Fa'in amanta billahi ta'ala, bila engkau beriman kepada Allah Ta'ala, da'autullaha fasyafaka, maka aku akan berdoa kepadanya agar menyembuhkanmu. Sok cenah lamun anjeun iman ku kami didoakeun, insyaallah damang. Fa'amana billahi ta'ala, maka ia pun beriman kepada Allah Ta'ala, fasyafahullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala pun menyembuhkannya. Gitu ya, menyembuhkannya. Fa'atal malika, maka dia datang kepada raja. Fajalasa ilaihi, lalu ia duduk kama kana yajlisu, sebagaimana ia biasa duduk. Nah, maksud teman raja teh bisa jadi ini salah satu menterinya, gitu ya, buta dan bisa melihat kembali. Aneheun raja teh, faqala lahul malik, si raja berkata kepada menterinya itu, man radda alaika basaraka, siapa yang mengembalikan pandanganmu, atau siapa yang menyembuhkan matamu? Qala, menteri itu menjawab, Robbi, Robku. Qala, raja semakin aneh, walaka Robbun goiri, adakah Rob lain selain diriku? Berarti selama ini raja tersebut mengaku sebagai Tuhan, bukan raja Jawa, Tuhan yang bisa melakukan segalanya. Qala, menteri tersebut menjawab, Rabbi wa Rabbuka Allah, Robku dan Robmu adalah Allah. Fa'akhodahu, kemudian raja itu menangkapnya karena dianggap makar, dianggap pembawa aliran sesat, gitu ya, dianggap teroris, gitu ya, radikal, gitu ya, dan lain sebagainya. Falam yazal yu'adzibuhu, dan ia tidak henti-hentinya disiksa oleh raja tersebut, hatta dala alal gulam, sehingga dia menunjukkan di mana dan siapa pemuda tersebut. Paji'a bil gulam, maka pemuda tersebut akhirnya dibawa datang. Nah, mungkin sekarang dijadikan DPO, daftar pencarian orang. Ini pemuda, gitu ya, dicari oleh Intel Densus 66. Nah, 66 ya Pak, negara Konoha. Dicari oleh Densus, gitu ya. Apakah pemuda ini berkamuflase menjadi tukang cilok? Nah, kita tidak tahu ya. Atau Densusnya sendiri jadi tukang coet, gitu ya. Akhirnya terdapat ditangkap dan didatangkan kepada raja. Faqala lahul malik, maka raja itu berkata, tidak langsung marah ya, ai bunai, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubriul akmah wal abras wa taf'al. Wahai anakku, sihirmu telah menyembuhkan orang buta, kusta, dan engkau dapat melakukan ini dan itu. Viral dulu ada hewan besar, kamu lempar dengan batu langsung mati. Ada orang yang kusta sembuh, yang buta sejak lahir bisa melihat.
Bagaimana? Gitu ya, ditanya, diinterogasi. Faqala, pemuda itu berkata, menjawab, inilah asfi ahadan, bukan aku yang menyembuhkan seorang pun tidak pernah aku sembuhkan. Innama yasfillah ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Nah gitu ya, marah gitu ya raja ini karena ada rob lain selain dirinya. Fa'akhadhahu, kemudian si raja menangkap gitu ya, menjebloskan ke penjara. Falam yazal yu'adzibuhu, dan tidak henti-hentinya disiksa. Hatta dalla ala rahib, sehingga ditunjukkan di mana si rahib. Nah akhirnya muncul DPO yang kedua, rahib, nah, si pendeta. Padahal tos wanti-wantinya tadi teh ulah mamawa pendeta gitu ya. Nah ini mungkin yang dimaksud oleh pendeta tadi, bahwa pemuda ini akan diuji. Nah gitu ya. Tetapi karena terpaksa siksaan yang berat, akhirnya ditunjukkanlah pendeta tersebut. Paji'a birrahibi, maka pendeta itu pun didatangkan. Pakila lahu, lalu dikatakan kepadanya, irja' ala dinik, tinggalkan agamamu. Fa'aba, si pendeta tidak mau, menolak. Pada abil minsyar, nah, karena dia menolak, nah, tidak disiksa Pak, tapi langsung raja meminta gergaji. Pawudi al minsyaru pi mafriki roksi, kemudian gergaji itu disimpan tepat di tengah kepala pendeta. Nah, fasyaqqahu, kemudian digergaji. Nah, digergaji, bukan dipotong. Nah, bukan dibelah dalam arti langsung belah, tapi digergaji perlahan, sedikit demi sedikit. Nah, gitu ya. Dari kulit ke tulang, sampai tulang tersebut pun digergaji. Hatta waqa'a syaqqahu, hingga tubuh bagian sebelahnya terjatuh. Nah, belah dua maksudnya makin diragaji. Nah, berarti turun diragaji. Nah, ya. Summa ji'a bi jalisil malik, kemudian didatangkan lagi si menteri yang tadi buta dan diobati wasilah pemuda. Pakila lahu, dan dikatakan kepadanya, irji andinika, tinggalkanlah agamamu. Sok cenah keluar moal. Pa'aba, menteri ini menolak. Pawudi al minsar, maka gitu ya, raja lagi-lagi meminta gergaji. Bima friki roksihi, kemudian diletakkan di tepat di tengah kepalanya. Pasyaqqahu bihi, kemudian digergaji kepalanya. Hatta waqa'a syaqqahu, hingga sebelah tubuhnya jatuh ke tanah. Nah, diragaji, nah, dipayuneun pemuda tadi. Nah sekarang giliran pemuda. Summa ji'a bil gulam, kemudian pemuda ini didatangkan kepada raja. Pakila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, irji an dinika, tinggalkan agamamu. Itu ya. Fa'aba, maka pemuda itu sama dengan dua orang sebelumnya, yaitu menolak. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Tah ieu mah teu nyungkeun gergaji, ragaji, tapi dipanggil itu ya sekelompok pasukan raja.
Faqala, kemudian raja berpesan, idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza faso'adu bihil jabala. Bawa tah pemuda teh ka gunung ieu, kemudian bawa naik ke puncak. Fa idza balagtum, apabila kamu sudah sampai di puncak gunung tersebut, zirwatah fa in roja'a an dini. Nah, itu ya. Tinggalkan dia bila dia kembali kepada agamanya atau meninggalkan agamanya. Wa illa, dan jika tidak, fatrohuhu, maka lemparkanlah dia dari atas gunung. Nah, ya. Kalau masih beriman, lemparkan. Kalau keluar dari agamanya, biarkan. Fadhahabu bihi, maka mereka membawanya ke puncak gunung. Faso'adu bihil jabal, itu ya, fadhahabu bihi, dan ia membawanya, kemudian naik ke puncak gunung. Faqala, kemudian pemuda ini tidak takut, malah berdoa kepada Allah. Allahumma, ya Allah, ikfinihim bima syi'ta, selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka, bima syi'ta, sekehendakmu. Parojapa bihimul jabal, maka ternyata gunung tersebut mengguncangkan mereka. Pasakotu, dan semuanya jatuh. Nah, itunya. Jadi langsung gunung, kita gunung naon Pak? Gunung Salak, Gunung Galunggung, gempa dan melemparkan, menjadikan jatuh semua pasukan itu. Nah, dan pemuda itu tidak kabur, tapi datang kepada raja. Wajah yamshi ilal malik, ia datang ke hadapan raja dalam keadaan sehat walafiat. Faqala lahul malik, maka raja itu berkata kepada pemuda tersebut, ma fa'ala ashabuk, apa yang terjadi pada teman-temanmu, maksudnya orang yang mengantarmu. Faqala, pemuda itu menjawab, kafaniyumullahu ta'ala, Allah menyelamatkanku dari mereka. Nah, gitu ya. Kemudian raja fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, kemudian raja kembali memanggil pasukannya, kemudian berkata, idhabu bihi, bawa pemuda ini, fahmiluhu fikurkurin, dan bawa ke dalam sebuah perahu, watawassatu bihil bahro, lalu hanyutkanlah perahu itu ke tengah-tengah lautan. Fa in roja'a an dinihi, maka jika ia kembali dari agamanya, bawa dia pulang. Wa illa, dan jika tidak, faqdhifuhu, lemparkanlah dia. Fadhahabu bihi, maka pemuda ini dibawa. Faqala, sampai di tengah lautan, kembali berdoa, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka sekehendakmu. Fang kafaat bihimus safinah, maka tiba-tiba perahu tersebut terbalik, pagoriku, dan mereka semua yang membawa pemuda tersebut tenggelam sampai mati. Nah, pemuda itu akhirnya gitu ya, datang lagi ke raja. Nah, ngaboseh sepeda perahu gitunya. Nah, datang kepada raja. Faqala lahul malik, raja berkata kepadanya, ma fa'ala ashabuk, apa yang terjadi pada teman-temanmu? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah telah menyelamatkanku daripada mereka. Faqala lil maliki, kemudian pemuda itu berkata kepada raja,
innaka lastu biqatili, engkau tidak akan selamanya bisa membunuhku. Moal bisa dipaehan abdi mah hatta taf'ala ma amuruka bih, sehingga engkau bersedia melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, ada syaratnya. Qala, si raja bertanya, ma huwa, apa yang kau perintahkan? Qala, pemuda itu berkata, tajma'un nas fi sa'idin wahidin, kumpulkanlah. Nah, syarat yang pertama, kumpulkanlah semua orang di tanah yang luas. Nah, sok kumpulkan. Watas lubuni ala jiz'in. Syarat yang kedua, saliblah aku di atas pelepah kurma. Nah, yang ketiga, summa khud syahman min kinanati, kemudian ambillah anak panah daripada tabung panahku. Nah, summa do'is sama pi kabidi kois, kemudian letakkanlah panah tersebut di tengah-tengah busur. Summakul, katakanlah bismillahi rabbil gulam, dengan nama Allah Rabb pemuda ini. Summa irmini, kemudian panahlah aku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, maka jika engkau melakukannya engkau akan membunuhku. Jadi syaratnya satu, mengumpulkan manusia di satu lapangan yang luas. Yang kedua, menyalib pemuda itu. Yang ketiga, membawa panah dari tabungnya. Yang keempat, gitu ya, simpan panah itu di tengah-tengah busur. Yang kelima, sebelum busur itu dilemparkan, ucapkanlah bismillahi rabbil gulam, nah, dengan nama Allah Rabb pemuda ini. Pajama'an nas fi sa'idin wahid, maka manusia dikumpulkan di lapangan yang luas. Wasalabahu ala jiz'in, kemudian pemuda ini disalib. Summa akhadha sahman min kinanati, kemudian raja itu membawa panah dari tabungnya. Summa wado'a sahma fi kabidil qais, kemudian disimpan panah itu di tengah-tengah busur. Summa qala, kemudian Algojo itu berkata, bismillahi rabbil gulam, dengan nama Allah Rabb pemuda ini. Wusya. Summa romahu, kemudian panah itu dilepaskan. Pawaqa'a sahmu fi sudgihi, dan akhirnya panah itu jatuh atau tembus ke pelipis pemuda itu. Nah, kepala ya Pak. La pawado'a yadahu fi sudgihi, kemudian pemuda itu menyimpan atau meletakkan tangannya di pelipisnya. Pamata, kemudian dia pun meninggal dunia. Mautnya. Faqalan nas, maka orang-orang yang telah dikumpulkan dan menyaksikan peristiwa tersebut mengatakan, amanna bi rabbil gulam, kami beriman dengan Rabb pemuda tersebut. Nah, Pa'utiyal Malik, maka raja didatangkan. Faqilalahu, dan dikatakan kepadanya, aro'aita, apakah engkau tahu, ma kunta tahdharu, sesuatu yang engkau khawatirkan, qad wallahi nazala bika hadruka, demi Allah apa yang telah engkau khawatirkan kini telah menimpamu. Apa itu? Qad amanan nas, yaitu seluruh rakyatnya telah beriman kepada Allah Rabb pemuda tersebut, yang tadinya dieksekusi, dibunuh, hendak memberikan efek jera, menakut-nakuti warga dan masyarakat. Ditangkaplah orang-orang yang
berseberangan dengan raja tersebut, bahkan disiksa, digergaji, dibawa ke gunung teu pae, ka laut teu maot, akhirnya disalib, tetapi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata warga malah beriman, bersimpati kepada pemuda tersebut. Fa'amara bil ukhdud, kemudian raja itu memerintahkan agar membuat parit. Itu ya, bi afwahis sikaki, di jalanan, itu ya, fahuddata wa udrima fiha nairon, kemudian dinyalakanlah api. Gitu ya, membuat parit yang sangat besar dan di sana dinyalakan api. Waqala, maka si raja berkata, man lam yarji' an dinihi, siapa saja yang tidak mau kembali kepada agama mereka, tidak mau menyembahku, tidak mau mendukungku, tidak mau taat kepada pemerintahanku, fa'akhimuhu fiha, maka pangganglah mereka di dalamnya. Itu ya. Hal ini terjadi kepada saudara-saudara kita di Gaza ya, yang mana mereka hanyalah beriman kepada Allah, tetapi mereka dibakar hidup. Nauzubillah. Auqilalahu, atau dikatakan kepada mereka iktahim, bakar atau panggang mereka. Fafa'alu, maka perintah itu pun dilaksanakan. Hatta ja'atim ro'atun, hingga datanglah bagian seorang perempuan, wa ma'aha sobiyun laha, bersama anaknya, bersama bayinya. Di ngantri itunya. Patako asad antako afiha. Nah, ibunya ini, perempuan ini hendak mundur agar tidak terjatuh dalam kubangan api. Mandek mayong. Turun ulah turun gitunya. Mandek mayong. Faqala lahal gulam, lalu si bayi itu berkata kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, bersabarlah, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, itu hadis yang sangat panjang berkenaan dengan pemuda gitu ya, yang mengorbankan dirinya, yang dengan pengorbanannya banyak orang menjadi beriman. Dan juga pelajaran bagi kita bahwa ketika kita menyatakan iman kepada Allah, maka ada harga yang harus dibayar. Apakah dibuktikan dengan amal soleh ataukah dibuktikan dengan ujian? Sebab Allah tidak akan membiarkan kita hanya sekedar mengucapkan amanna, kami beriman. Mesti ada ujian. Berarti orang yang hidupnya tanpa diuji atau lancar-lancar saja patut dipertanyakan keimanannya. Mun lempeng jika jalan tol, boa-boa gitunya. Nah, terakhir, papi hadhil qit'atu min hadisi dalilun ala masaila. Pada potongan hadis ini terdapat beberapa kesimpulan. Awalan, yang pertama, quwwatu imanin hadzal gulam, betapa kuatnya
keimanan pemuda tersebut. Wa annahu, bahwasannya ia lam yatazahzah, tidak goyah, an imanihi, dari keimanannya, walam yatahawwal, dan tidak berubah keimanannya. Walaupun menyaksikan orang lain digergaji, walaupun dia dieksekusi di gunung, dieksekusi di laut, bahkan disalib, sampai akhirnya dia wafat, imannya tidak berubah. Nah, gitu ya. Kuat luar biasa. Urang mah ku naon Pak? Ku Indomie. Atau ku Soekarno Hatta. Nah, itunya langsung goyah. Sanian, yang kedua, fihi, pada kisah atau hadis tersebut, ayatun min ayatillah, menunjukkan adanya kekuasaan dari kekuasaan Allah. Haitsu akramahullahu azza wa jalla, yaitu Allah Ta'ala telah memuliakan pemuda itu, biqabuli da'watihi, dengan menerima doa dari pemuda tersebut. Fazal jalal jabal bil qaumil ladzi yuriduna ayat rohuhu min ra'sil jabali hatta saqatu, yang mana gunung itu zalzal, digoncangkan bagi orang-orang yang hendak melemparkannya dari puncak gunung tersebut. Hatta saqatu, sehingga mereka semua jatuh ke bawah. Kalaulah itu kebetulan, tentu pemuda tersebut pun akan ikut mati. Tetapi itu adalah ayatun min ayatillah, kekuasaan Allah. Nah, gitunya. Bapak misalkan dina rombongan ditakdirkan hirup sorangan. Gitu ya. Kalaulah itu kebetulan, tentu yang mati akan semuanya. Nah, begitupun ini, gitu ya. Ada kekuasaan Allah. Salisan, yang ketiga, annallaha azza wajal, sesungguhnya Allah azza wajalla yujibu da'watal madtari idza da'ah, Allah mengabulkan doa orang yang terdesak jika meminta kepadanya. Fa idza da'al insanu rabbahu fi hali daruratin mukinan ala annallaha yujibuhu. Apabila seseorang hamba berdoa kepada Allah dalam keadaan terdesak dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya, fa innallaha ta'ala yujibuhu, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Hattal kuffar, hingga atau bahkan walaupun orang kafir, idza da'aullaha fi halid darurati ajabahumullah, maka bila orang-orang kafir itu berdoa kepada Allah dalam keadaan terdesak, Allah akan mengabulkannya. Apalagi kita orang beriman. Ya Pak, mugia ta pembangunan terdesak tak acan? Insya Allahnya Pak, terdesak tidak terdesak, Allah akan mengabulkannya, memudahkannya, insya Allah. Ma'annahu, walaupun Allah itu ya'lamu, mengetahui, annahum sayarji'una ilal kufri, mereka akan kembali kepada kekufuran, padahal mereka sudah dibantu, sudah diijabah oleh Allah. Allah tahu mereka akan kembali kepada kekufuran. Idza ghasyiyahumul mauja kal zilli fil bahri, seperti mereka ditutupi ombak yang besar, kazili, yang saking besarnya seperti gelapnya malam. Da'aullaha mukhlisina lahudin,
mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, fa idza najahum, tetapi manakala Allah menyelamatkan mereka, asyraku, mereka kembali menyekutukan Allah. Payanjihum li'annahum sodaku fi ruju'i ilallahi ingda du'aihim. Allah menyelamatkan mereka karena mereka benar saat berdoa kepada Allah. Wa huwa subhanah, dan Allah Ta'ala yujibul madtori walau kana kafiron. Allah akan mengabulkan doa orang yang terdesak walaupun dia itu kafir, apalagi mukmin. Artinya jangan lupa kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, annal insana, sesungguhnya seseorang, yajuzu, boleh, ayyagroro binafsihi, untuk mengorbankan dirinya, bi maslahati amatil lil muslimin, dalam kemaslahatan umum kaum muslimin. Nah, bunuh diri, jadi bunuh diri untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tentu maksudnya bukan berarti kita boleh bunuh diri misalnya, tidak, gitu ya. Sebab ketika kita membom misalkan orang-orang kafir di Bali anu kermoyan, tidak akan ada efek apa-apa kepada kita kaum muslimin. Malah bisa jadi mereka akan menyerang orang-orang Islam yang tidak berdosa. Nu ngabomna saha, nu dibom salajengna saha. Fa inna hadzal gulam, sesungguhnya pemuda ini, dalal maliku, menunjukkan kepada si raja, ala amri yaktuluhu bihi wa yahliku bihi nafsah, cara yang dapat membunuh dirinya sendiri, cara untuk menghancurkan dirinya, wahwa, yaitu dengan mengambil panah dari tempatnya dan berkata bismillahirabbil gulam, dengan nama Allah Rabb pemuda ini. Nah, jadi bunuh dirinya itu dengan tujuan kemaslahatan kaum muslimin, bukan semata-mata bunuh diri yang akan mengakibatkan kemadharatan bagi kaum muslimin. Di kalangan sahabat ada namanya Al-Barra bin Malik, saudaranya Anas bin Malik. Ketika Rasul wafat, kepemimpinan jatuh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh bangsa Arab yang ketika itu sudah masuk Islam, mayoritasnya murtad, kecuali Mekah, Madinah, Taif, dan Yaman. Hanya 4 yang tidak murtad. Murtad dalam arti keluar dari Islam seutuhnya, atau murtad dalam arti tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar membuat keputusan untuk menyerang kaum murtad itu. Nah, ya, sebab bila dibiarkan nanti mereka akan menyerang Madinah, gitu ya. Dan kalau Madinah diserang, maka tentu para sahabat-sahabat utama akan meninggal dan Islam tidak lagi ada. Nah, di antara kaum murtadin yang paling besar dan paling kuat adalah pasukan Musailamah Al-Kazzab, dari Yamamah, gitu ya. Yang mana sebenarnya mereka itu mengikuti Musailamah bukan karena keimanan kepada Musailamah,
tapi semata-mata fanatisme golongan. Kami tahu Musailamah itu pembohong, dan kami tahu Muhammad itu adalah orang yang jujur. Tapi kami tidak rela Nabi kami dari keturunan Mudor. Mudor teh keturunan Nabi Muhammad. Nah, jadi kesukuan. Nah, pasukannya sangat banyak, gitu ya. Dan para sahabat sulit sekali menembus benteng Yamamah. Hingga akhirnya ada seorang sahabat bernama Al-Bara bin Malik yang dia naik ke atas benteng dan membukakan pintu dari dalam. Nah, itu ya. Hingga akhirnya pasukan Musailamah Al-Kadzab bisa ditumpas, bahkan Musailamah ini mati oleh Wahsy yang membunuh Hamzah. Sehingga Wahsy berkata, dulu aku telah membunuh manusia terbaik dengan tombak ini, yaitu Hamzah, dan hari ini aku telah membunuh manusia terburuk, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Kenapa Musailamah harus dibunuh? Sebab ia memiliki pasukan yang sangat besar. Kalau mereka berhasil menumpas, gitu ya, kaum muslimin, kemudian menyerang Madinah, nantinya Islam akan punah. Dengan jasa Al-Bara bin Malik yang mengorbankan dirinya di perang Yamamah, alhamdulillah hingga hari ini Islam jaya dari timur sampai ke barat. Di antara jasa yaitu jasa dari Al-Bara bin Malik. Maka semoga apa yang disampaikan melalui hadis yang ke-6 ini kita memiliki pemahaman atau tambahan ilmu. Di antaranya yang pertama, bahwa seiring bertambahnya iman maka bertambah pula ujian di dalamnya. Yang kedua, ujian itu bermacam-macam. Ada yang berupa kesenangan, ada pula yang berupa kepedihan. Bahkan seseorang yang masuk surga harus dibakar, dipanggang terlebih dahulu. Bila mana kita diuji hari ini, punten hanya dengan kemiskinan, hanya dengan gitunya sakit, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan umat-umat terdahulu. Maka bersabarlah dan berhusnuzonlah terhadap takdir Allah. Yang ketiga, di balik ujian yang begitu berat, maka akan ada hadiah yang luar biasa yang melebihi apa yang kita sangkakan. Seperti Allah mewafatkan satu pemuda yang beriman, Allah memberi sekampung, senegara yang beriman. Bisa jadi kita hari ini boborot gitu, bebeakan gitunya, dugikeun ka nganyuk ngahutang, dugikeun ka era ngasong-ngasong proposal. Maka semoga pengorbanan kita itu menjadi modal bagi generasi-generasi selanjutnya untuk memperjuangkan Islam dan untuk kemuliaan kaum muslimin. Dan bisa jadi orang yang dulu menolak kita, melecehkan kita, merendahkan kita, semoga anak dan keturunannya menjadi pembela terdepan bagi Islam dan kaum muslimin, sebagaimana orang-orang Taif yang dulu melempari Rasul, yang sampai Rasul berdarah-darah, sampai-sampai malaikat Jibril menawarkan mau gunung yang mana, tapi Rasul menjawab, sesungguhnya mereka kaum yang tidak tahu, dan semoga keturunannya ada yang beriman dan menjadi orang soleh dan benar. Ketika orang Arab murtad, Taif diantara yang bertahan beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Nah, yang terakhir asli gitu ya, terakhir asli. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, mengabulkan doa hamba-hambanya yang terdesak. Maka sesedih apapun, sepedih apapun, jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan berikan jalannya. Demikian pembahasan Syarah Riyadhus Shalihin bab sabar hadis ke-6 pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.